Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang yang rindu berat sama dirimu. Jadi ini yang kangen banget sama kamu dan apa yang pengen dia sampaikan. Perlu diingat, this is fun reading, diperuntukkan untuk happy-happy. Dimana harus bijak dalam menelaah informasi yang aku berikan. Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Summarizing Venus and Vedic Rising, oke? Aku bakalan cek langsung siapa orangnya, energi dia kayak gimana, ciri-ciri orangnya yang kangen sama kamu. Terus nanti kita bakal lihat isi hatinya yang pengen dia sampaikan ke kamu apa, oke? Tarik nafas, tahan, sebutkan pertanyaan yang dalam hati, lalu hembuskan. Untuk kalian yang bertanya-tanya yang baru channel aku, hai, gimana caranya? Sebutkan pertanyaan dalam hati. Kamu klik video ini berarti ada pesannya untuk diri kamu, karena di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Kalau misalnya kalian nonton ini 1 tahun setelah aku post atau 1 bulan setelah aku post, berarti teraplikasikannya saat kamu nonton, karena ini timeless, oke? Kita langsung mulai aja. Lihat energi orang itu yang rindu berat sama kamu. Terus spirit guide angel power like I think this. I'm feeling just I can speak the truth. Yang rindu berat sama dirimu. Yang rindu berat sama dirimu. Oke. Aku ngelihat orangnya tuh kalau dari fisik ya, ada beberapa dari kalian berhubungan sama sosok orang yang rambutnya tuh agak ikal, kulitnya lebih ke arah agak tanning ya. Terus kalau aku lihat pakaiannya rapih banget. Kebanyakan dari kalian yang berhubungan sama laki-laki dia suka pakai polo shirt. Look at the bigger picture. Kamu bisa dilihat sama Sagittarius. Dia adalah sosok orang yang punya mimpi yang besar. Dia juga orang yang mampu untuk memahami orang lain. Jadi dia egonya walaupun agak besar, tapi dia mampu untuk menempatkan posisinya di posisi orang lain. Terus aku lihat dia juga sosok orang yang positive mindsetnya cukup positif. Emotion are running high. Energinya saat ini sedang merasakan perasaan yang cukup dalam. Dia orang yang punya empati yang luar biasa. Kadang-kadang dia sulit untuk mengontrol apa yang dia rasakan. Kadang-kadang dia suka merasakan perasaan orang lain nih. Cuman ada beberapa dari mereka yang bijak, yang sudah dewasa. Oke, ini bukan perasaan aku, jadi aku harus kontrol itu. Ada yang masih belajar, jadi masih di dalam fase belajar untuk mengontrol perasaan sendiri. Ada your dream needs a practical plans, full moon in Taurus. Dia adalah seseorang yang pikirannya simple. Jadi dia berharap untuk bertemu sama sosok orang yang juga pemikiran dan pemahamannya simple. Earth sign Taurus, Leo, Capricorn, atau fire sign Aries, Leo, Sagittarius. Ambisius iya, tapi aku juga ngelihat dia juga down to earth, dimana itu seimbang ya antara duniawi dan spirituality-nya. Aku ngelihat dia juga sosok orang yang punya mimpi yang besar, mimpi yang tinggi di langit menjulang. Jadi memang dia lagi fokus banget untuk mengejar mimpi. Dan di sini ada beberapa dari mereka tuh yang bahkan merelakan gitu loh, merelakan waktu untuk pacaran, waktu untuk cinta-cintaan untuk mengejar mimpi. So, aku bakalan lihat dari terus spread guide angel power like Genesis. Kita lihat ya, who is this person, energinya saat ini yang rindu berat sama dirimu. Ada White Eagle Spirit, connect to your lineage of family wounds or pattern can be healed now.
ada beberapa dari mereka yang punya isu di keluarga dan sekarang sedang menjalani fase penyembuhan. Jadi kan yang namanya manusia nggak selalunya bisa harmonis dan sama pemahamannya ya. Contoh, keluarganya tuh nuntut dia untuk jadi dokter, sementara dia tuh pengennya jadi artis, contoh kayak gitu. Jadi ada hal-hal yang dilakukan memang tidak sesuai sama ekspektasi keluarganya dia, tapi saat ini sudah sedang diharmoniskan. Jadi istilahnya yang berantem sama keluarga, jadi kayak dia berantem sama keluarganya ini sedang didamaikan. Terus kalau aku lihat dia di sini adalah sosok orang yang juga sangat dilindungin sama spirit guide-nya. Dia juga orang yang punya adat istiadat yang cukup kuat. Jadi aku lihat dia punya tradisi yang cukup kental gitu. Dari sini ada Bridget, inner strength, move back to wholeness, recognize that you have power. Dia orang yang punya power yang besar, cuman dia ada isunya kadang-kadang dia suka nggak percaya sama dirinya sendiri kalau bisa. Nah ini tuh datangnya dari ekspektasi sosial dan balik lagi ekspektasi keluarga dan lingkungannya dia. Jadi kadang-kadang dia juga suka dipandang sebelah mata ya, jadi juga kadang-kadang suka di underestimate. Ya nggak bisa nih kayaknya gitu kata orang-orang, padahal bisa. Nah itu yang ngebentuk dia. Nah tapi di sini ada keadaan dimana dia akhirnya menemukan si apinya sendiri. Jadi di dalam jiwanya itu jiwa yang sangat kuat dan kokoh. Dan akhirnya saat ini dia sedang menemukannya. Kalau aku lihat dia orang yang cukup beruntung, very lucky person ya. Dia datang dari keluarga yang bisa ngajarin dia. Dia datang dari lingkungan sekitar yang punya banyak sumber untuk dia sukses. Aku ngeliat juga dia di dalam dirinya dia punya ambisi dan punya semangat untuk meraih kesuksesan. Jadi cukup beruntung di area karir dan finansial. Mari kita lihat dari tarotnya. Energi dia saat ini seperti apa. There's bright guy in power like a nurses. So many girls who can speak the truth. Who is this person that missing the people watch this video? Ten of Coins ini adalah konfirmasi kalau dia adalah sosok orang yang family oriented. Dia juga punya keluarga yang besar, jadi keluarganya juga bukan keluarga kecil ya. Dia punya saudara-saudara yang lumayan dekat sama keluarga intinya dia. Aku ngeliat dia juga punya, ini ngomongin soal warisan. Warisan bukan hanya dalam bentuk uang atau dalam bentuk materi ya, tapi warisan itu bisa datangnya dari prinsip. Jadi yang dia pegang kayak pedoman hidup atau bahkan tongkat kehidupan itu datangnya dari inspirasi dari kakek nenek atau dari keluarga. Dari Ten of Coins sendiri ini nunjukin dia adalah sosok orang yang juga kuat, tahan banting gitu. Kuatnya bukan hanya di fisik atau di mental, tapi di materi juga kuat. So aku bakalan lihat lagi who is this person. Ada yang lucu tentang orang ini, dia tuh kayak pengen punya keluarga yang dia pengen punya keturunan yang banyak gitu. Dari energi the Ten of Coins karena dia suka kehangatan. Kebanyakan dari kamu berhubungan sama anak tunggal atau iya kebanyakan dari dia anak tunggal. 12 Swords. Dari 12 Swords itu juga ngelambangkan dia orang yang sebenarnya menggunakan logika nih apa-apa. Jadi kalau kita bahas soal percintaan, dia butuh kejelasan yang sangat pasti. Jadi walaupun dia bisa merasakan atau empatinya juga besar, tapi dia tuh suka bingung. Ini beneran gak ya? Ini beneran gak ya? Jadi kalau kamu berhadapan sama orang yang seperti ini, diminta untuk bisa lebih jelas ngasih lampu hijau. Karena kalau dari energi Two of Swords, to be honest, dia sering kebingungan di percintaan. Kekurangannya di situ. Jadi aku bakalan lihat lagi ciri-cirinya.
There's great guide angel of power like guiding process. I'm gonna say my angels can speak the truth. Dia yang rindu berat sama dirimu. Aku ngelihat dia juga orang yang kalau meluapkan perasaan itu kayak keran yang bocor, jadi bakalan bener-bener banyak perhatian, kayak mungkin ngerasa kayak love bombing. Iya, kadang-kadang itu kayak love bombing ya. Love bombing tuh istilahnya kayak memperhatikan sebegitu besarnya, seintens mungkin. Cuman kalau aku lihat dia cukup stabil gitu kan. Kalau love bombing cuma di awal-awal. Kamu love bombing tuh kayak orang PDKT. Hangatnya di awal-awal aja gitu, usahanya di awal-awal aja. Cuman saat dapet ya udah gitu. Kalau dia enggak, love bombingnya tuh selalu gitu, ngeluapin. Truth, spirit guide, angel of power like guiding assist, give me permission and protection to set people who watch this video. Yang rindu berat sama dirimu. Oke, yang aku dengar dia juga tulang punggung keluarga. Ada beberapa dari mereka yang tulang punggung keluarga. Cuman dia tuh anak kesayangan. Jadi diperhatikan banget, dan ada beberapa dari mereka yang punya keluarga atau parents atau orang tua yang protektif. Dan itu seperti kayak ke kopi ke dirinya sendiri. Jadi dirinya juga ikutan jadi orang yang sangat protektif kalau di percintaan. Ada Princess of Wands. Ada Four of Pentacles, ada The Lovers, ada The Knight of Swords, I need one more, and then Six of Pentacles. Orangnya sangat generous, dia suka membantu, suka memberi. Aku juga ngelihat dia tipe orang yang giver, jadi memberi. In relationship itu dia tipenya melindungi dan memberi. Aku lihat dia di sini juga sosok orang yang kalau memberikan atau memperhatikan sosok orang yang dia cintai itu bukan hanya pakai omongan ya, bukan pakai perhatian saja, tapi kayak pakai bukti. Kalau aku suaranya agak kecil, mohon maaf ya. Seperti biasa, aku alergi. Jadi ada Princess of Wands. This person still want to have, dia masih pengen punya keinginan untuk exploring, pengen coba-coba, pengen menjelajah kehidupan. Bukan coba-coba di percintaan ya, lebih seperti kayak apalagi nih buat aku pengen punya hobi baru lah gitu. Orangnya juga aktif sekali, jadi ini aktivitasnya juga yang akhirnya ngebuat dirinya harus banyak berlalu lalang. Jadi dia tuh kulitnya agak menggelap karena dia banyak aktivitas di luar. Aktivitas di luar bukan hanya tuntutan pekerjaan, tapi karena memang orangnya aktif gitu, suka olahraga, suka berpetualang. Kalau aku lihat di sini dari Four of Pentacles, orangnya protektif sekali. Protektif dan posesif. Jadi kamu kemana? Ya udah nanti sama aku aja gitu. Dia ingin selalu ada tipenya. Jadi untuk istilahnya setiap saat kayak kamu ngapain, mau kemana, dia tuh pengen ngikut atau dia pengen ada. Ada dari satu sifatnya dia tuh yang kayak aku mau tahu jadwal. Sorry, aku cekuan. Bentar dulu, aku minum dulu. Oke, kita lanjut. Dia bakalan minta jadwal. Jadi kamu ngapain aja, hari ini kemana aja, aku mau tahu jadwal kamu besok gimana. Jadi itu dia mau menyesuaikan gitu, free-nya kamu kapan, kamu bisa ditelepon kapan, kamu bisa dihubungin kapan. Jadi iya posesif sih, agak posesif orangnya. Jadi kalau dari sini ada misalnya ya, ada satu momen dimana off nih kayaknya gak sesuai nih sama yang biasanya kamu lakukan, dia bakalan bertanya-tanya gitu. Jadi orangnya sangat disiplin. Jadi
dia bakalan bisa melihat patternnya kamu, pola hidup kamu seperti apa gitu. Dia mudah untuk menilai dirimu. Dari energi The Lovers, kalau ngomongin soal fisik, kamu suka orang ini secara fisik. The Lovers itu tipe kamu. Jadi orang-orang yang memang mementingkan penampilan. Dia juga sosok orang yang bersih lah dari luar dan dalam. Kalau dari The Lovers itu juga ngomongin soal fashionnya. Dia juga orang yang punya style tersendiri. Jadi stylenya dia itu dia banget lah. Dari energi The Lovers ada kekuatan chemistry antara kalian berdua. Ini chemistry itu tidak bisa dilogikakan atau disebutkan dengan kata-kata. Pernah gak sih ngeliat orang yang berhadapan sama sesosok orang yang ya udah aliran chemistry-nya kerasa, terus ada getaran-getarannya kerasa, terus kayak kecantol sama dia kecantol sama kamu, lihat-lihatan dan seperti itu. Jadi dia orang yang kayak gitu, dan matanya dia cukup intens ya kalau ngelihat. Jadi energi The Knight of Swords, dia punya sifat kurang bisa sabar atau bisa untuk mengontrol emosi, amarah. Terus dia juga gampang untuk narik sebuah kesimpulan kalau didiemin lama. Kalau misalnya contohnya gini, kamu terbiasa untuk hubungin dia nih, terus tiba-tiba 5 jam kamu gak ada kabar, dia udah bisa ngambil kesimpulan gitu. Karena aku tidak, walaupun di sini dia tuh bisa diplomatis ya, dalam arti dia bisa menempatkan dirinya di posisi orang lain, tapi kalau ngomongin soal percintaan, balik lagi kekurangannya dia tuh suka bingung gitu. Kalau tidak dijelaskan dengan kata-kata, dia tuh bakalan bingung. Dari energi The Six of Pentacles, dia orang yang dermawan, orangnya suka memberi. Aku ngelihatnya, kamu mau apa aku ada gitu, kamu mau waktu aku ada, bisa buatin, aku bisa sempatin waktu, kamu mau aku hadir dalam hidup kamu, aku bakalan hadir gitu. Tipenya dia bisa menyesuaikan love language-nya sama dirimu gitu. Tell me more about this connection. There's red guiding like guiding process, and protection. People who watch this video yang rindu berat sama dirimu. The Swords and Rose, clarity, truth, revelation, solidarity, force, honor, protection, and power. Dia orang yang punya power, orang yang punya kuasa, bisa di pekerjaan atau di lingkungan sosial. Dia adalah orang yang demanding ya, atau meminta untuk mendapatkan kejelasan, biasanya pakai kata-kata atau pakai komunikasi. Dia juga sosok orang yang jujur, tulus. Dia juga menginginkan sebuah hubungan yang berdasarkan kejujuran. Nanti ada sebuah keadaan atau situasi yang akan terbongkar di sini, revelation. Dia juga orang yang setia kalau aku lihat. Twin flame, yin yang, zen, balance, union, duality, coupling, complement each other. Jadi pernah lihat puzzle yang ketemu sama pasangannya nggak? Kayak kunci ketemu sama gembok, semuanya pas. Kekurangan kamu bisa ditutupin sama kelebihan dia, dan sebaliknya juga seperti itu. Di sini ada energi yin and yang, di mana energinya balance. Ada yang feminine sama ada yang maskulin, dan kedua energi tersebut complement each other, yang artinya itu bisa memenuhi satu sama lain. Kalau aku lihat di sini, sebentar lagi ada sebuah persatuan yang akan terjadi. I like you, someone likes you, romance is blooming, fun flirting, want to date. Dia sangat ingin untuk mendapatkan diri kamu sebagai pasangannya. Dia suka banget sama dirimu. Ini bakalan ada
kisah romantik atau ada kisah cinta yang full of romance ya, penuh dengan keromantisasian tuh apa ya, hidupmu bakalan penuh dengan hal-hal yang romantis. Terus di sini kalau aku lihat banyak banget kayak bunga-bunga yang bakalan dia kasih ke kamu atau sebaliknya. Jadi ini menunjukkan yang tadi aku bilang. Cara dia nunjukin cinta tuh bukan cuma pakai kata-kata gitu. Contoh, aku suka sama kamu, dia sambil bawa bunga. Atau kalau aku lihat tadi juga yang sambil bawa makanan. Ada mas, not showing true feelings, hide, personify, pretend, delude, gaslighting. Ada kekurangannya dia. Kalau dia saat ini sulit untuk menunjukkan perasaan. Jadi ini benar-benar orang yang orang-orang yang jago banget untuk menutupi perasaannya. Hide, personify, dia tuh benar-benar menyembunyikan isi hatinya seperti apa. Palm tree, stability, security, performance, growth, endurance, flexibility. Orangnya mampu menyesuaikan yang tadi aku bilang, love language atau cara kamu mencintai, dia bakal menyesuaikan sama ekspektasi dirimu. Orangnya cukup stabil, cukup aman, dia punya keamanan finansial, keamanan secara fisik. Hal-hal yang bisa dibilang itu nunjang kesuksesannya dia aman. Date, meeting someone new, dating, get back out there, plan, set a date. Yang tadi aku bilang dia tuh pengen banget bikin planning untuk kayak ngedate, ngajak kamu keluar atau jalan-jalan sama dirimu. So aku bakalan lihat lagi dari sini. Tell me more about yang rindu berat sama dirimu. 1, 2, 3, 5, 6, 10. Oke. Raspy, suaranya serak-serak basah, jadi suaranya seksi banget. Nice teeth, giginya rapi, putih, bersih. Older, kemungkinan beda usia sama diri kamu, dia bisa lebih tua daripada diri kamu atau sebaliknya. Simple, orangnya juga simple, orangnya juga sederhananya itu aku lihat bukan di sederhana pakaian atau cara lifestyle ya, sederhana berpikir gitu. Iya enggak. Well groomed, rapih luar dan dalam, bersih juga. Spiritual, orangnya juga balance antara duniawi dan spirituality. Babe, dia punya panggilan sayang, keluarganya punya panggilan sayang buat dia. Hair, rambutnya indah. Misterius, ada sisi misteriusnya dan sedikit annoying, agak menyebalkan. So aku bakal lihat yang pengen dia sampaikan. What this person want to tell the people who watch this video? This person want to say to the people who watch this video. Ada courage. Kamu harus memberanikan diri kamu sendiri. Kamu harus mampu untuk menemukan kepercayaan diri. Stand still. Bertahan sama keadaan kamu. Kamu harus meraih mimpi kamu dulu sebelum bersatu. Di sini ada wisdom. Dia meminta kamu untuk mempunyai kebijakan, kedewasaan, rendah hati, tapi mampu untuk terbang tinggi kalau dari thriving. Saat ini dia sedang meraih mimpinya, dia sedang berusaha untuk memberanikan diri,
untuk bisa keluar dari zona nyaman, untuk mampu menunjukkan ke keluarganya dia, ke orang-orang sekitar kalau dia tuh mampu untuk bisa meraih apa yang dia pengen raih. Untuk kalian yang berada di dalam keterpurukan, sesimpel gini, dia minta kamu untuk lebih bisa bertahan dan semangat, dan ini waktunya kamu untuk nunjukin kalau kamu tuh bisa bangkit. Striving itu yang tadinya kita di dasar, kita menjulang tinggi ke atas karena memang kita punya niat untuk itu. Dari sini aku bakal lihat dari tarotnya apa yang pengen dia sampaikan ke kamu. There's spirit guide, angel of power, like Ignises. What this person wants to tell the people watch this video. Yang rindu berat sama kamu, yang pengen dia sampaikan. Ada Ten of Cups. Dia ingin membangun keluarga. Ada ketulusan dia, hatinya dia tuh lebih datangnya dari harapan ya. Kalau aku lihat, dia ngarep banget ingin memiliki keluarga bersama dirimu. Dari energi Ten of Cups sendiri, ini juga dia sedang menyelesaikan masalah keluarga atau dia sedang menyelesaikan tuntutan keluarganya. Ten of Cups itu juga ngomongin soal keharmonisan. Dia ingin punya hubungan yang harmonis sama dirimu, dimana keharmonisan itu harus diraih dengan kita usaha untuk bisa menghadapi ketakutan diri kita sendiri, kita menghadapi isu-isu kita sendiri sebelum bersatu. Dia memantaumu dari jauh, mau kamu ngapain aja, walaupun kamu misalnya nggak ngasih kabar atau dia pun tidak nanya, dia mencoba untuk cari tahu kamu lagi ngapain, keadaan kamu gimana. Three of Wands itu dia pun kangen dan menunggumu gitu loh. Kalau menunggu tuh bukan dalam arti kamu harus datang ke dia, enggak, menunggu momen yang tepat. Dari Three of Wands, dia adalah sosok orang yang butuh planning tipenya. Jadi dia tidak mungkin ngambil keputusan yang gegabah, dia harus mikirin secara panjang dulu. Di sini ada The Moon. Dalam ini hatinya dia sama hati kamu itu seperti menyatu. Jadi dia merasakan keberadaan diri kamu walaupun tidak wujudnya bersama dirimu, cuman dari energi The Moon secara alam bawah sadar terkoneksi. Dari energi The Moon pun ini balik lagi ngomongin soal mimpi dan harapan. Memang pasti dia punya ketakutan ya. Kalau aku lihat ketakutan yang namanya masa depan kita nggak pernah tahu ya. Cuman ketakutannya tuh datangnya dari apakah aku mampu untuk memenuhi ekspektasi kamu atau tidak gitu. Karena kalau aku lihat balik lagi dia pun masih harus berjuang untuk memenuhi ekspektasi keluarga gitu. Jadi kalau aku lihat di sini ini lebih seperti kayak harapan-harapan dia yang pengen dia sampaikan. Yang pengen disampaikan ke kamu secara spesifik pun dia bukan tipe orang yang sempurna memang. Dia punya kekurangan. Dia sebisa mungkin untuk lebih baik daripada yang kemarin. Dia sebisa mungkin mencoba untuk menata hidupnya yang lebih baik daripada yang kemarin. Dari Ten of Cups itu mengharmonisasikan kehidupannya dia sendiri, tapi dia tetap dari jauh itu, kalau aku lihat seperti kayak memandang dari jauh, memperhatikan dari jauh. Yang pengen dia sampaikan, aku memperhatikan kamu kok gitu katanya. Mau kamu ngapain aja aku memperhatikan, aku mencoba untuk bisa memahami gaya hidup kamu, pola pikir kamu gimana gitu. Ada The Hanged Woman. Ini ngomongin soal keikhlasan, belajar untuk ikhlas. Dia meminta kamu harus lebih sabar, ubah perspektif, coba dilihat bukan dari kacamata yang udah jadul atau pola pikir yang udah jadul. Perspektif kita diperbaharuin agar bisa melihat dia bukan hanya dari sisi yang sekarang. Nanti aku jelasin ya. Di sini ada The Queen of Wands. Raih dulu mimpi kamu. Dia tuh berharap kamu mampu untuk meraih mimpi dirimu sendiri. Kekokohan kamu harus tetap bisa kokoh.
Jadi tadi tuh aku denger lagu New Light by John Mayer. Itu bisa ngungkapin isi hatinya. Cuman um, contoh kamu terbiasa melihat dia itu sebagai sosok orang yang bentuknya bulat. Contoh ya, bukan secara rafia. Saat ini momennya semesta sedang nge-shape dia, sedang membentuk dia. Bentuknya beda lagi. Coba dilihat dari bentuk yang beda atau dari sisi yang beda. Kamu terbiasa ngeliat dia dari depan, coba lihat sisi kanan kirinya, sisi dia yang lain gitu. So aku bakal lihat the outcome of the situation. Lagunya John Mayer New Light itu kalau aku ngelihat itu kayak pas banget buat ngungkapin isi hatinya. Ada The High Priestess, Inner Voice, and then ada The Four of Cups, Distraction. Jangan sampai kamu itu gak fokus sama tujuan hidup. Karena yang tadi aku bilang, ini untuk jadi sesuatu pertemuan atau union, persatuan, kamu harus juga fokus sama mimpi dirimu. Dari The High Priestess, kalau ngomongin soal the outcome, kamu akan tahu jalan menuju dia atau gimana cara untuk bersama-sama dia dengan menggunakan intuisi, ngikutin hati terkecil yang paling dalam. Untuk bisa mengenal atau memahami isi hati terdalam, kamu harus mampu menghadapi isu-isu kamu sendiri. Jadi sudah tidak terkabut lagi gitu. Jadi benar-benar fresh dan jernih pola pikirnya. Kalau dari Four of Cups sendiri di sini ada pesan, jangan mudah untuk hanya terfokus sama yang bagi kamu nyaman, bagi kamu sesuai sama ekspektasi. Karena di sini ada banyak peluang, pintu-pintu yang terbuka. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau misal kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like